Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin على أفضل الوجود وأعظم كل موجود وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat sehat dan juga nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak semua nikmat itu dikasih. Nikmat taufik untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang lumayan berat, yakni ibadah sholat subuh, yang gak semua orang bisa bangun, yang gak semua orang bisa berjamaah. Makanya pernah dapat WA yang gak jamaah subuh, denda cepet buat nambah-nambahin kopi. Ada. Kalau begitu mah ramai masjid subuh. Yang enggak sholat jamaah subuh didenda. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prihatin bulan-bulan ini kita mendapatkan berita dari saudara-saudara kita baik yang di timur sana maupun yang di Pulau Jawa, yang kita dengar banyak terjadi musibah-musibah ataupun bencana alam. Tadi berlanjut dari pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Ini syarahnya Fathul Mubin, karangan apa yang disusun oleh Syekhuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibni Hajar Al-Haytami ahli hadis. Biasanya kita bawa syarah Arba'in Baqail Aid. Ini yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin. An Ummul Mukminin diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Siapa itu Ummul Mukminin? Ummi Abdillah. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Aisyah. Ummul Mukminin ini jadi kunyah juga, panggilan buat Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istrinya Rasulullah. Kenapa dipanggil Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin? Ya berdasarkan surah Al-Ahzab
ayat 6 kalau nggak salah itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu lebih baik daripada orang-orang mukmin min anfusihim, daripada diri mereka. Wa azwajuhum, dan istri-istri Nabi itu ummahatuhum. Jadi ibu mereka orang mukmin, maka mendapatkan ummul mukminin. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal kita tahu Aisyah itu nikah sama Nabi itu nggak punya anak, tidak memperoleh anak. Yang dinikahi Nabi perawan, satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan adalah Siti Aisyah. Jadi dipanggil padahal nggak punya anak, tapi dipanggilnya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ini lumrah di kalangan orang Arab. Padahal Abdullah ini adalah ibnu ukhtiha, anak daripada saudaranya Aisyah. Jadi yang bernama Asma. Jadi Abdullah ini anaknya Asma. Nama lengkapnya Abdullah bin Zubair. Jadi ini ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi di situ Aisyah sering dipanggil Ummi Abdillah atau Ummu Abdillah. Aisyah as-Siddiqah binti Siddiq al-Habibah binti al-Habib. Aisyah itu binti as-Siddiq, anaknya Abu Bakar as-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar as-Siddiq? Siapa dulu? Kita tahu dia namanya Abu Bakar as-Siddiq. As-Siddiq kan dapat gelar dari ketika Isra Mi'raj Nabi, dapat as-Siddiq. Tapi panggil Abu Bakar. Padahal itu juga panggilan, bukan nama asli. Namanya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, bapaknya Abi Quhafah. Dipanggil Abu Bakar karena dia bapaknya Aisyah, bapaknya perawan. Karena Aisyah waktu itu perawan dinikahi Nabi, makanya disebut Abu Bakr as-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah juga sebenarnya masih panggilan juga, bukan nama asli. Nama asli Abi Quhafah adalah Utsman. Dan ibunya Aisyah wa ummaha Ummu Ruman bidhammir ra wa sukunil wawi. Jadi Ruman ada masyhur atas pendapat yang terkenal, yang paling masyhur. Aisyah itu faqihah, alimah, al-bar'a min kulli aibin. Aisyah itu wanita yang faqih, sangat paham agama. Al-alimah, sangat alim, paham tentang agama, alim juga. Al-bar'a min kulli aibin, terbebas dari segala aib. Jadi Aisyah ini kalau kata anak sekarang itu wanita yang perfect, sempurna, nggak ada aibnya. Baik ketika sebelum menjadi istri Nabi, apalagi setelah menjadi istri Nabi. Tazawwaju Abi Makkah. Jadi dinikahi oleh Nabi itu ketika di Mekah. Ada riwayat mengatakan umurnya Aisyah itu bintu tis'asinin, umur 9
9 tahun atau lebih, tapi yang masyhur itu 9 tahun ketika dinikahi oleh Nabi. Oh, ini oleh orang-orang Eropa, orang-orang misionaris, jadi buat serangan buat Nabi. Oh, Nabi dibilang pedofil, Nabi dibilang hiper. Padahal kalau kita mau menilai sesuatu itu, misalnya Aisyah dinikahi umur 9 tahun, kita pelajari dulu. Kalau dalam ilmu kampus itu ada istilah belajar sosioantropologi. Jadi adat-adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu enggak sama di semua dunia, di beberapa negara. Jangankan di Indonesia aja, masalah nikahin anak nikah itu enggak bisa sama. Di kampung besar bisa jadi, karena di kampung besar sudah terbiasa dari dulunya nikahin anak perempuan yang masih kecil umur 9 tahun, nggak apa-apa. Beda mungkin dengan di daerah mana, misalnya di daerah Kosambi. Di Kosambi enggak, anak-anak itu nikah itu, perempuan itu di atas 12 tahun setelah lulus SD. Makanya nggak bisa dijadiin dalil bahwa setiap daerah itu memiliki kesamaan atau dalam istilah sosioantropologi, nggak bisa. Makanya di Arab itu ya udah lumrah, anak gadis itu 9 tahun itu nikah. Jangan anak lelaki pun sama. Makanya juga Abdullah bin Amr bin As, jadi Abdullah dengan Amr bin As itu bapaknya Abdullah, itu selisih usianya cuma 11 tahun. Itu lelaki, selisihnya 11 tahun. Berarti Amr bin As itu menikah yang kurang lebih umur 10 tahun. Jadi nggak bisa dibedain, nggak bisa kita pukul rata. Bahkan dulu di Eropa juga, ketika zaman belum, ya masih zaman jahiliyah di Eropa, belum ada istilah Renaissance itu, sama. Bahkan dipaksa dan nikah muda. Makanya sekarang oleh ilmuwan-ilmuwan, oleh misionaris itu dijadikan buat ngejelek-jelekin Nabi. Anak kecil dinikahi. Padahal kita nggak tahu apa umur segitu itu Aisyah itu apa bongso, apa gimana. Dan juga jangankan di Arab, di kampung besar juga ada zaman-zaman tahun 70-an, tahun-tahun 60-an yang memang anak perempuannya itu dinikahin sebelum lulus SD, masih umur di bawah 10 tahun. Tufiya sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu saman asyara sanatan. Jadi ketika Nabi wafat itu umur Aisyah itu 18 tahun. Ini ketika Nabi wafat, Aisyah itu umur 18 tahun. Wa Aisyah ba'da 40 sana. Dan hidup Aisyah itu ketika Nabi sudah wafat umur selama 40 tahun. Jadi ketika Nabi wafat, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berumur 18 tahun. Ketika Nabi wafat, Aisyah hidup selama 40 tahun. Makanya kurang lebih umur Aisyah itu kurang lebih 58 tahun. Nah, dimakamkan di Baqi kalau nggak salah.
dan wafat Siti Aisyah itu pada bulan Ramadan. Siapa yang mensolatkan Aisyah? Yang mensolatkan Aisyah ketika itu adalah Abi Hurairah. Wa shalla alaihi Abu Hurairah, dan mensolatkan pada Siti Aisyah itu, yang mensolatkan Siti Aisyah yakni Abu Hurairah. Limarati alal Madinah, karena pada waktu itu Abu Hurairah itu mimpin di kota Madinah. Jadi selama sampai meninggal itu Aisyah di Madinah. Yang mensolatkan Aisyah adalah Abu Hurairah. Bisa ini buat jadi bahan cerdas cermat, karena anak-anak kita itu sekarang minim akan pengetahuan tentang sahabat-sahabat Nabi, minim tentang pengetahuan sejarah Nabi. Makanya buat pancingan nggak apa-apa nih di masjid ngadain fahmin Quran, cermat buat kalangan usia SD, biar bangkit kembali semangat anak-anak kita atau adik-adik kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, baik itu sejarah Nabi Muhammad maupun sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Dan Aisyah juga istri yang paling dicintai oleh Nabi setelah Siti Khadijah. Makanya afdhaluz zawjatir Rasul ba'dal Khadijah Aisyah. Jadi yang paling afdal, yang paling mulia istri Nabi setelah Siti Khadijah adalah Aisyah. Banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih Aisyah itu meriwayatkan hadis itu alfa hadisin wa mi'atan asyratan. Jadi meriwayatkan hadis itu kurang lebih 1210 hadis. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu bersifatnya pribadi. Bagaimana Aisyah meriwayatkan mandinya Nabi, bagaimana Aisyah meriwayatkan sholat malamnya Nabi, bagaimana Aisyah meriwayatkan puasanya Nabi, atau hal-hal yang sekiranya privasi agak pribadi itu banyak diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada, siapa orang yang membuat-buat atau mengada-ada fi amrina hada, fi amri dinina hada, yakni dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang enggak ada dasarnya, yang enggak ada dalilnya dari kami, fa huwa raddun, yaitu tertolak, mardudun, jadi tertolak. Jadi barang ini bicara tentang yang biasa populer di kita itu bid'ah. Rawul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal, melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada amruna, perintahnya dari kami atau dasar dari kami, fa huwa raddun, maka dia itu tertolak, mardudun. Nah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya, ngebahas tentang urusan bid'ah, karena sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang lagi viral, yang kita nggak tahu riwayat pendidikannya gimana atau perkumpulan seperti apa, bilang bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Banyak lah, ini sebenarnya bahasan-bahasan zaman dulu. Sebut tahlil bid'ah, maulid bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Mereka berdalil dari ini
dalil hadis yang buat patokan mereka. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa. Jadi segala sesuatu urusan yang enggak ada pada zaman Nabi, fawaradun itu tertolak. Makanya ngeri juga kalau kita cuma pahami ini secara tekstual. Jadi yang enggak ada zaman Nabi itu dibilangnya bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal enggak begitu. Padahal zaman dulu itu, zaman ketika Nabi, bid'ah itu dikategorikan disebut sebagai urusan teologi, urusan tauhid. Jadi paham Mujasimah, paham Qadariyah, Jabariyah, bahkan Mu'tazilah. Nah itu disebutnya bid'ah, urusan tauhid, urusan akidah. Makanya ada yang bilang setiap perkara yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bid'ah. Kalau masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni masih ikut, masih ada dalil hadisnya, masih ada contohnya dari sahabat, itu enggak masuk dalam bid'ah dolalah. Makanya jadi andalan buat bilang bid'ah. Jadi karena memang yang sering kita dengar itu paling populer itu kalau dalam khutbah Jumat itu apa ya? Wah. Inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad. Sering kita dengar. Jadi wasyarrul umur muhdatsatuha. Makanya wa kullu bid'atin dhalal wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi paling baik-baiknya hadis ucapan kita kitabullah wa khairul hadi Muhammad. Jadi sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Wa syarrul umur, dan sepaling buruk, sepaling jelek-jeleknya perkara muhdatsatuha, yang dibuat-buat, yang ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hadis riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam An-Nasai juga, dan menambahkan Al-Baihaqi wa zada al-Baihaqi wa kullu dhalalatin finnar. Ini bahaya kalau kita pahami secara tekstual, kita enggak lihat. Makanya ulama itu mengkategorikan bid'ah itu ke dalam beberapa kategori. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athara fa huwa bid'atud dhalalah atau fa bid'atud dhalalah. Jadi sesuatu yang dibuat-buat, yang mengada-ada, yang dibikin-bikin, yang bertentangan wa khalafa kitaban aw sunnatan, yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, bahkan ditambahkan aw ijma'an atau ijma', aw asaran atau yang dicontohin sama sahabat, fawal bid'atul dhalalah. Jadi disebutnya bid'ah dhalalah, itu yang disebut bid'ah dhalalah, yang bertentangan, yang enggak akur. Wa ma ahdatsa minal khair wa lam yukhalif syai'an
min dzalika fa huwa bid'atul mahmudah. Jadi yang masih cocok, ada dalil umumnya, ada contoh dari para sahabat, ada ijma' dari para ulama, fa huwa bid'atul mahmudah, itu adalah bid'ah yang terpuji. Jadi Imam Syafi'i itu bid'ah itu terbagi dua, bid'atul mahmudah dan juga bid'atul dhalalah. Kalau masih akur, ada dalil umumnya, ada contoh yang dicontohin sama sahabat, disebutnya bid'ah yang terpuji. Benar bid'ah, karena memang Nabi nggak pernah ngelakuin. Contoh umumnya ini bid'ah yang sering kita lakuin, sholat taraweh berjamaah selama 30 hari. Nabi nggak pernah selama full sholat bulan Ramadan itu sholat taraweh berjamaah. Nabi cuma beberapa hari dengan para sahabat. Setelah itu Nabi sholat sendiri karena takut dianggap sholat tarawih itu jadi wajib. Makanya udah disuruh sholat masing-masing di rumah. Nabi sholat lagi sendiri lagi, sampai ada riwayat yang menyebutkan sampai bengkak kaki Nabi. Nah, terjadinya sholat tarawih berjamaah di masjid itu selama 30 hari itu dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Tuh, wa kama waqa'a Umar radhiyallahu ta'ala an fi jam'in nas bi sholatit tarawih fil masjid. Jadi Sayyidina Umar, gimana orang Nabi kan nyontohin? Kan tadi kata Imam Syafi'i, selama ada asar, ada contoh yang dicontohkan oleh sahabat, benar bid'ah, tapi bid'ah mahmudah. Jadi enggak bagi golongan orang Ahlussunnah wal Jamaah, enggak semua yang bid'ah itu dhalalah. Ada bid'ah yang tidak dhalalah, ada bid'ah yang tidak sesat. Memang tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi dicontohkan oleh sahabat Nabi. Nah, seperti bid'ah yang lain, beres sholat, assalamualaikum, salam, kebiasaan orang kita salaman, itu bid'ah. Karena Nabi itu setelah sholat nggak ada ngajak-ngajak salam, tapi ada dalil umum yang menaungi, ada dasarnya. Seperti hadis Nabi, barang siapa yang bertemu saudaranya dan dia bersalaman, maka salaman itu menimbulkan rasa cinta, meleburkan permusuhan. Ada itu dalil tentang bersalaman. Biarpun tidak disebut itu dalil bersalaman setelah sholat jamaah, itu tidak disebut setelah sholat berjamaah, tapi di situ teksnya umum, jadi nggak apa-apa. Jadi sedangkan Imam Nawawi yang ada di kitab Qawaidul Ahkam yang dikutip dari Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Nah, Imam Izzuddin ini julukannya Sultanul Ulama. Kalau kita biasa dengar ada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini Sultanul Ulama, namanya Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Nah, ini membagi bid'ah itu ke dalam beberapa bagian, bahkan 5. Yang pertama bid'ah wajibah atau bid'ah wajib. Apa contohnya? Ya, ini jam'ul Quran, membukukan Al-Quran. Nggak ada zaman Nabi Quran itu dibikin kayak sekarang. Udah ada jilidnya, udah
disatuin dalam satu mushaf. Bahkan Abu Bakar ketika itu juga nolak, ini nggak diberitakan, ini nggak ada zaman Nabi. Tapi diakhirkan kembali oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena pada waktu itu kondisinya banyak penghafal Quran itu tewas di medan pertempuran pada peristiwa perang Yamamah. Jadi nggak boleh, tapi diyakini oleh Sayyidina Umar, yaitu bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Dan juga ta'limun nahwi wa sharaf, ini belajar ilmu nahwu dan belajar ilmu sharaf untuk memahami Al-Quran. Bagaimana kita pahami orang Indonesia tentang Al-Quran kalau kita nggak belajar nahwu sharaf? Nggak bisa kita paham. Bahasa Arab punya kaidah-kaidah tersendiri, jadi nggak bisa. Yang kedua, bid'atul haram. Ini bid'ah yang haram. Bid'ah haram itu contohnya apa? Yang nggak ada di zaman Nabi tapi masuk kategori bid'ah haram. Ini bid'ah dolalah maksudnya. Ru'yatul aflam al-jinsiyah. Nah, sering itu disering diulas oleh Ustaz Abdus Somad. Jadi menonton film al-jinsiyah, bahasa sekarang itu film porno, film seks, itu nggak ada zaman Nabi nonton film. Nah, apalagi film beginian, maksudnya bid'ah mahrumah atau bid'ah haram. Yang ketiga, bid'ah sunnah, bid'ah yang sunnah. Di zaman Nabi nggak ada, tapi ini sunnah, dianjurkan. Seperti membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun jembatan, membangun masjid. Nah, ini bid'atus sunnah, atau ada yang membahasakan bid'atus mustahibbah, bid'ah yang dianjurkan. Yang keempat, bid'atul makruh, bid'ah yang dibenci. Bid'ah yang makruh itu seperti dalam ilmu fikih itu yang menghilangkan kewaraan seseorang, itu bid'ah makruh, yakni nongkrong, sering duduk-duduk di pinggir jalan, lihat cewek lalu lalang yang pakai bajunya kekecilan, yang pakai ininya kegedean, itu bid'ah makruh, dibenci. Maka Imam Al-Haddad itu sangat menegur, terutama orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu, orang alim terutama, ngopi-ngopi di pinggir-pinggir jalan sambil melihat pemandangan, orang-orang itu dibenci. Bahkan dalam satu kitab fikih itu nggak boleh dijadiin buat saksi, baik saksi nikah maupun saksi yang lain, karena muruahnya udah kurang, kewibawaannya nggak dijaga. Jadi kalau bahasa ulama tasawuf itu udah kurang warok. Yang terakhir, bid'atul mubah, bid'ah yang boleh. Seperti apa? Yang tadi salaman setelah selesai sholat fardu itu boleh. Dan juga makan seblak. Nggak ada zaman Nabi seblak. Ya, apa itu? Disebut bid'ah dolalah juga, zaman Nabi nggak ada. Kita makan itu boleh. Jadi nggak semua kategori bid'ah itu semuanya dolalah. Makanya banyak macam-macam, ada bid'atul huda, bid'atul dolalah, dan bid'ah yang lain. Makanya nggak semua bid'ah itu dolalah. Makanya nggak semua yang bid'ah itu sesat. Makanya banyak ngaji, banyak nanya sama ahli-ahli ilmu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun.
suruh nanya ke orang-orang yang paham, suruh nanya ke orang-orang ahlinya. Jangan cuma sekedar lihat di YouTube. Jangan cuma kita ngaji nguping doang. Kalau kurang paham, nanya. Biar enggak kita salah paham. Makanya kita bentengin anak-anak kita, adik-adik kita dari paham-paham yang mulai masuk. Karena enak masuk dalam media, banyak channel ini, channel itu yang udah melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatasnamakan macam-macam, sebut salafi, kaum apa namanya, ya yang referensi itu salafi, padahal nggak salafi. Karena memang ulama-ulama panutannya juga ulama modern, bukan ulama salafi. Kalau kita kan kalau itu Imam Syafi'i, masih Madzhabul Arba'ah, itu masuk kategori salaf. Tapi sekarang mulai ngetren, salaf yang jenggotan, ini bid'ah itu bid'ah, makanya mulai dibentengi. Alhamdulillah di kampus besar masih banyak ulama-ulama yang jadi bahan buat rujukan kita nanya, nggak bingung jadi kalau ada masalah apa-apa. Al-hadits sadis an Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya farij al-hamd ya kashif al-gham ya wali'. Allahumma ya dafi' ya Allah ya dafi' rahim. Allahumma hdina fi man hadayt, Allahumma hdina fi man wa'afina fi man 'afit, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik fi الشر والقدر. نستغفرك ونتوب إليك. قولوا جميعا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaina wa alaina mutu bi'adhu insyaallah ta'ala bil aminin alladziina khawfun 'alaihim wa hum yahzanun bi fadlika ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.